Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelompok 6 dari mata kuliah Akuntansi Biaya kelas 4A ingin menjelaskan mengenai materi kelompok kami yang berjudul Biaya Taksiran. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Siva atau Gasiva Neda Husna, kemudian ada Via atau Luciana Alivia, dan juga ada Ian atau Muhammad Andriana Saputra. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Nah, sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produksi yang diproduksi. Adapun tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran, yang pertama adalah untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Jadi seringkali sistem biaya taksiran digunakan sebelum biaya standar dapat ditentukan. Nah, dalam hal ini penggunaan sistem biaya taksiran sebagai jembatan menuju sistem biaya standar mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya beberapa kesamaan di antara kedua sistem tersebut. Dan yang kedua adalah menyesuaikan karyawan secara bertahap terhadap sistem yang baru agar terpelihara hubungan yang baik dengan karyawan. Nah, tapi kadang-kadang penggunaan sistem biaya taksiran dengan sendirinya akan mendorong penggunaan sistem biaya standar. Tujuan yang kedua adalah untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, pemakaian sistem biaya taksiran lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar. Dalam perusahaan kecil, biaya penentuan biaya standar merupakan beban berat dan pada umumnya manajemen beban membutuhkan sistem pengendalian biaya yang sangat seksama. Dalam perusahaan seringkali mengalami perubahan produk atau produksi. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk penentuan biaya standar sangat besar, sehingga pemakaian sistem biaya standar tidak ekonomis. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Banyak perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatan-kegiatannya. Nah, meskipun biaya taksiran bukan merupakan biaya yang seharusnya kalau dilihat dari cara penentuannya, namun perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat memberikan petunjuk mengenai terjadinya pemborosan sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Tujuan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya akuntansi. Penghematan biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen atau pusat biaya. Biaya akuntansi dapat dikurangi sebagai akibat tidak diperlukannya kartu persediaan bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, dan produk jadi untuk mencatat mutasi persediaan dengan jika menggunakan metode persediaan atau perpetual inventory method, tetapi jika perusahaan menghendaki digunakannya metode mutasi persediaan, semua kartu persediaan produk dalam proses dan produk jadi hanya digunakan untuk mencatat kuantitas fisik saja. Materi selanjutnya yaitu penentuan biaya taksiran. Nah, biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur. Yang pertama, biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Dalam penentuan taksiran biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk didasarkan pada spesifikasi teknis, percobaan, atau data masa lalu. Nah, penaksiran harga bahan baku yang dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian dalam jangka waktu tertentu, atau jika bahan baku harus dibeli dari waktu ke waktu dan harganya tergantung pada keadaan harga pasar. Penaksiran harga dapat didasarkan pada daftar harga yang dipublikasikan.
Kemudian, dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk, karena jam tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Dalam menentukan jumlah jam tenaga kerja yang ditaksir akan dikonsumsi untuk menghasilkan setiap satuan produk. Harus diperhitungkan juga waktu-waktu persiapan produksi, materials bundling, perbaikan mesin, dan hal-hal lain yang memerlukan jam tenaga kerja. Taksiran biaya tenaga kerja merupakan hasil kali taksiran jumlah jam kerja untuk menghasilkan setiap satuan produk dengan tarif biaya tenaga kerja. Di dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik ini perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead pabrik variabel ditaksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi, dengan anggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya overhead pabrik ditaksir dengan cara memperhatikan masing-masing unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan. Pada umumnya, biaya overhead pabrik tetap lebih mudah cara penaksirannya. Misalnya, biaya depresiasi mesin ditaksir dengan memperhitungkan jumlah mesin yang dimiliki sekarang dengan memperhitungkan rencana investasi serta rencana pemberhentian pemakaian mesin yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penaksiran jumlah asuransi tergantung pada kemungkinan perubahan polis asuransi yang diperkirakan akan terjadi dalam periode pemakaian biaya taksiran. Gaji pengawas pabrik dapat ditaksir dengan melihat rencana gaji yang akan dibayarkan kepada pengawas tersebut. Dengan demikian, taksiran biaya overhead pabrik tetap merupakan jumlah taksiran masing-masing untuk biaya overhead pabrik tersebut. Adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang pertama ada prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi dipakai, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal persediaan bahan baku utang dagang pada utang dagang. Atas dasar bukti permintaan barang, dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnalnya yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Dalam hal ini, rekening barang dalam proses didebit sebesar biaya bahan baku sesungguhnya. Jika metode persediaan fisik atau physical inventory digunakan, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal pembelian pada utang dagang. Pemakaian bahan baku tidak dicatat dalam kartu persediaan. Pada akhir periode tertentu diadakan penghitungan fisik persediaan yang masih ada dalam gudang. Biaya bahan baku selama periode tertentu dihitung sebagai berikut, yaitu harga pokok persediaan bahan baku pada awal periode, kemudian dijumlahkan dengan pembelian dan didapatkannya harga pokok bahan baku yang tersedia untuk produksi. Setelah itu dikurangi dengan harga pokok persediaan bahan baku pada akhir periode, maka didapatkannya biaya bahan baku selama periode. Dalam metode persediaan fisik, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku selama periode tertentu adalah A. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Ini untuk menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode. B. Barang dalam proses biaya bahan baku pada pembelian. Ini untuk menutup rekening pembelian. Kemudian C. Persediaan bahan baku pada barang dalam proses biaya bahan baku. Untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Lalu ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cabang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, kas. Para aktur periode biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya hour atau weight pabrik pada biaya overwork pabrik sesungguhnya. Lalu ada prosedur pencatatan harga pokok jadi dan produk masih dalam proses pada akhir periode. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang dihasilkan selama satu periode dengan biaya taksiran per satuan produk.
Harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode dihitung dengan cara mengalihkan unit ekuivalensi dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatan harga proses pada akhir periode adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual, yaitu harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatannya, harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Pertama ada harga pokok penjualan, yaitu di debit, persediaan produk jadi itu di kredit. Terus yang selanjutnya ada prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabrik. Di sini ada dua metode. Nah, di sini jika pencatatan biaya overhead pabrik menggunakan metode yang pertama, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan jurnal sebagai berikut, yaitu selisih di debit, barang dalam proses biaya bahan baku itu dikredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja itu dikredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik itu dikredit. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu biaya sesungguhnya lebih tinggi dari biaya taksiran. Selanjutnya, ini pakai metode kedua. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode yang kedua ini, selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan dua cara juga. Yang pertama ada menghitung saldo rekening barang dalam proses, terus B yang kedua menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan dua jurnal sebagai berikut. Ini yang A, yang pertama tadi caranya selisih itu di debit, barang dalam proses biaya bahan baku itu dikredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja itu dikredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik itu dikredit. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu jumlah pendebitan rekening barang dalam proses lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Nah, yang kedua, selisih itu di debit, biaya overhead pabrik itu di debit. Untuk ini menjadi catatan, untuk mencatat selisih rugi, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan atas dasar tarif. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produksi melalui lebih dari satu departemen produksi, maka perlu digunakan rekening transfer untuk mencatat harga pokok taksiran produk selesai dari departemen pertama atau departemen lain sebelum departemen produksi terakhir. Misalnya, produk tertentu diolah melalui departemen A dan menjadi produk jadi dan siap untuk dijual setelah selesai diolah dalam departemen B. Produk yang selesai diolah dari departemen A secara fisik kemudian ditransfer ke departemen B dan harga pokok taksiran produk selesai lebih dahulu harus dicatat. Dicatatnya dalam rekening perantara yang disebut transfer departemen A. Rekening ini dianggap sebagai rekening persediaan yang bersifat sementara dan biaya taksiran tetap berada di dalam sampai produk selesai diproses. Jika produk diolah melalui dari satu departemen produksi, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan biaya taksiran persatuan produk. B. Untuk tiap-tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses. Rekening tersebut dapat dipecah lagi sesuai dengan unsur harga pokok produk. Rekening barang. Terus yang ketiga, rekening barang dalam proses masing-masing departemen produksi didebit dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi dan harga
pokok taksiran produk dalam proses akhir periode, yaitu unit ekuivalensi dikali biaya taksiran persatuan produk. Dan yang keempat, saldo rekening barang dalam proses setiap departemen produksi merupakan selisih biaya sungguhnya dengan biaya taksiran. Jumlah selisih ini ditransfer dalam rekening selisih. Terus di sini ada salah satu aliran biaya produksi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Ini bisa dilihat gambarnya. Terus ada perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sungguhnya dengan biaya taksiran dalam satu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Ditutup rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. B. Dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. C. Dibagikan secara adil ke rekening-rekening. Misalnya persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Yang D, keempat, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih, sehingga rekening ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup. Bisa dibilang ini mengkompensasi. Pembagian selisih ke dalam rekening-rekening, persediaan dalam proses, persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, membagikan selisih-selisih ke dalam rekening produk selesai dan produk dalam proses atas dasar data yang tercantum dalam gambar ini. Bisa dilihat kuantitas persediaan produk selesai diolah dalam persediaan produk dalam proses. Sini bisa dilihat gambarnya. Yang B, membagikan jumlah selisih yang dialokasikan ke produk selesai tersebut di atas kepada rekening-rekening produk-produk jadi dan harga pokok penjualan atas dasar unit ekuivalensi sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Terus ada jurnal untuk membagikan selisih-selisih ke dalam rekening-rekening persediaan produk jadi adalah sebagai berikut. Di sini ada jurnalnya, yaitu persediaan produk dalam proses itu dihargakan sebagai di debit totalnya Rp714 dan persediaan produk jadi itu Rp9.268 dan selisihnya di kredit ada 10.000. Terus di sini ada jurnal kedua, bisa dilihat persediaan produk dalam proses itu di debit Rp106, persediaan produk jadi ada Rp6.894 dan selisihnya itu di kredit sebesar Rp7.000. Untuk membagikan selisih biaya tenaga kerja sebesar Rp7.000 sebagai berikut. Jadi persediaan produk dalam proses Rp500 dibagi Rp33.000 dikali Rp7.000 sama dengan itu Rp106. Terus persediaan produk jadi ada Rp32.500 dibagi Rp33.000 dikali Rp7.000 sama dengan Rp6.894. Seperti itu perhitungannya teman-teman. Terus ada persediaan produk dalam proses itu Rp45, persediaan produk jadi itu ada Rp2.955, itu berada di debit, selisihnya itu Rp3.000, itu di kredit. Untuk membagikan selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp3.000 sebagai berikutnya. Jadi ada perhitungannya, yaitu persediaan produk dalam proses 500 dibagi Rp33.000 dikali Rp3.000 itu hasilnya 45 perak. Dan persediaan produk jadi Rp32.500 dibagi Rp33.000 dikali Rp3.000 itu sama dengan Rp2.945. Nah, jurnal untuk membagikan selisih sebesar 19.134 itu ada perhitungannya, tinggal dikurang aja 9.286 dikurang 6.864 ditambah 2.955 yang dialokasikan ke rekening persediaan produk jadi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya harga pokok penjualan Rp18.865, persediaan produk jadi Rp18.865 di kredit. Perhitungannya yaitu Rp35.000 dibagi Rp35.000 dikali 900 dikali Rp19.134 sama dengan Rp18.865. Dengan adanya jurnal ini maka selisih
yang masih tinggal dikenakan pada persediaan produk jadi adalah sebesar Rp269. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.